Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kembali lagi di podcast pertama kali HMI Cabang Depok periode 2021-2022. Dan di sini bersama saya ada Kakanda Wildan Akbar, seorang tenaga ahli dari KPU RI. Sebenarnya gimana Pak kabarnya Bang? Sehat, gimana bro? Alhamdulillah. Kabar Sehat, sehat? Bang. Sehat. Oke. Abang langsung dari kantor nih Bang ya? Iya, tadi meluncur kita agak kejebak macet sedikit. Suatu kehormatan kita di podcast HMI Cabang Depok kedatangan senior dari Abang Wildan. Nah, Bang Wildan ini merupakan kader HMI Cabang Depok di tahun berapa tuh, Bang? Saya 2010 ya, Udah. kuliah ya. Terus saya kemarin aktif di cabang itu periodenya Tum Akin. Itu 2016 sampai 18. Terus kemarin saya di Badan Koordinasi itu setingkat provinsi ya. Oh iya. HMI Jabodetabek Banten di Ketua Bidang. Nah, hari ini saya sedang bekerja di KPU RI. Seperti yang tadi Bro bilang, saya sedang di tenaga ahli ya di KPU RI. Kayak gitu Bro. Luar biasa nih ya. Jadi memang secara kaderisasi Abang juga udah sampai menyelesaikan LK1, LK2 dan LK3 Bang ya? Ya, alhamdulillah. Itu di mana aja Bang LK1 Bang? Ya, saya dulu LK1 di FIB. LK2 saya agak jauh ya di Probolinggo di Jawa Timur pada saat itu. Dan setelah pengalaman jauh itu saya memilih untuk LK3 dekat-dekat aja di Jawa Barat, di Batko Jabar. Kayak gitu ya. Oke. Wah, ini udah cocok sekali dari segi background, profesionalitas. Abang Wildan ini menjadi suatu inspirasi buat kita bersama Bang. Terutama saya sebagai moderator pada hari ini Bang, yang diamanahkan oleh Ketum. Salam Ketum. Jadi persoalan kita atau pada sore hari ini kita itu ingin membahas refleksi akhir tahun karena mungkin ini udah di penghujung akhir tahun 2021 Bang. Ya. Kita ingin mencoba berdiskusi bagaimana sih refleksi perpolitikan di tahun 2022. Ya. Mengingat nih Bang, mungkin ini menyambung juga dengan pekerjaan Abang di perpolitikan juga kan di Komisi Pemilihan Umum terkait pilkada yang ditunda. Sehingga mungkin di salah satu contohnya di DKI Jakarta akan ada penunjukan ya dari Kemendagri. Disitulah yang mungkin kita pengen tahu Bang, politik ke depan itu seperti apa. Dan mungkin Bang Wildan bisa kita berikan kesempatan gitu. Bagaimana sih Bang untuk wajah politik kita di 2022 ini? Ya. Gitu. Thank you bro. Nah, sebenarnya kalau kita bicara ya, pada 2022 ini memang dasar hukumnya itu Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan kepala daerah, gitu ya. Memang ada dasar hukumnya bahwa nanti di undang-undang itu pemilu itu akan diadakan di 2024 dan juga Undang-Undang 7 ya tahun 2017 tentang pemilihan umum kayak gitu. Makanya sebenarnya frase ditunda juga ini frase yang cukup sensitif ya. Artinya frase yang sangat pendekatannya tuh media gitu loh. Karena memang ada dasar undang-undangnya kayak gitu. Kalau kita bicara dalam kerangka hukum nih, karena Bro juga kan sekarang lagi di Fakultas Hukum ya di UI gitu ya. Ada ketua umum kita, ketum cabang kita juga dari Fakultas Hukum UI. Itu ada dasar hukumnya. Tapi dengan catatan seperti ini. Pada tahun 2020 kan Bro tahu sendiri kan bahwa ada pilkada serentak pada saat itu ya. Nah, itu kan ada perubahan undang-undang ya dari Undang-Undang 10 ke 2016 Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, kemudian diperpukan ya peraturan perundang-undangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, itu yang ditelurkan oleh Presiden lalu kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah. Artinya ruang revisi undang-undang itu selalu ada. Selalu ada. Tapi memang hukum kan tidak hidup di ruang hampa ya bro ya. Iya. Artinya kita paham sendiri bahwa di balik revisi itu ada muatan atau ketentuan-ketentuan politik.
dalam kapasitas saya sebagai seorang pekerja di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, saya tidak akan berbicara muatan politik di dalam revisi UU 10 2016. Tapi saya melihat ada catatan tertentu yang dimana undang-undang itu diubah gitu loh. Hukum tidak hidup di ruang hampa tanpa adanya ketentuan politik. Ya, kalau anak-anak hukum kan bilang hukum dulu baru politik. Nah, kalau kami orang politik bilang politik dulu baru hukum, gitu loh, Bro. Ya. Nah, ini kan jadi catatan juga ketika Undang-Undang 7 17 berhenti dibahas. Ya, di bulan Februari atau bulan Maret 2021. Ya, banyak pihak menduga ya ada tendensi-tendensi politik, ya sah-sah saja karena memang revisi Undang-Undang Pilkada 1016 ke Undang-Undang 2 2020 juga ada muatan politik kayak gitu. Oke. Lanjut. Jadi memang persoalan politik ini ya dia akan juga berpengaruh Bang bagaimana untuk regulasi yang akan diciptakan gitu kan. Tapi dari sudut pandang dari KPU nih Bang, apa sih yang melatar belakangi kita itu harus pilkada serentak gitu kan? Mengingat mungkin kita berkaca pada pilkada sebelumnya, kemudian pilpres juga digabungkan, itu terjadi banyak sekali mungkin persoalan-persoalan yang membuat ya banyaklah yang jadi pro dan kontra itu. Nah, menurut Abang nih, kenapa sih Bang kita itu harus pilkada serentak itu? Iya, kalau logika pilkada serentak tentu pertama penghematan ya. Penghematan anggaran. Artinya memang pada saat itu sistem distribusi APBN itu bisa lebih hemat. Tapi memang kalau kita compare aja nih ya dengan 2020 kemarin, di tengah tuduhan-tuduhan bahwa akan ada jadi klaster baru dan sebagainya, ya proses pilkada kemarin bisa berjalan dengan baik sesuai dengan prokes gitu, dan kita bisa tekan angka penyebaran pada saat itu ya. Kerjasama KPU dengan Kementerian Kesehatan, Satgas Covid dan stakeholder lainnya ya, itu alhamdulillah bisa terlaksana. Terus kalau misalnya ditanya kenapa sih perlu pilkada yang ada seharusnya di 2021, 22, 23 misalkan, itu kalau saya melihatnya sebenarnya lebih ke berjalannya sistem pemerintahan, Bro. Kayak gitu. Nah, Bro tadi bilang persoalan Kementerian Dalam Negeri gitu ya, yang penunjukan itu benar bahwa PJ atau pejabat gubernur, bupati gitu ya, ke depan itu akan dari Kementerian Dalam Negeri karena sesuai dengan tata hukum kita. Bahkan kemarin kan sempat heboh dari TNI, Polri akan mengisi bupati, gubernur gitu ya. Nah, ini juga kan salah satu ketidakpastian akibat dari tidak terlaksananya pemilihan kepala daerah di tahun 2022. Nah, ketidakpastian ini kan tidak baik. Kayak gitu ya. Karena hukum itu berbicara mengenai struktur dia dibentuk hingga dilaksanakan. Kayak gitu. Nah, kalau kita bicara tadi ada regulasinya ini kan bisa disesuaikan. Tetapi ini kan bukan ranah kami, ini ranah pemerintah dan DPR RI tentunya. KPU adalah pelaksana dari undang-undang, baik itu undang-undang tentang pemilihan kepala daerah maupun undang-undang pemilihan umum. Kayak gitu. Tapi kalau kita bicara konsekuensi ada gitu ya Tom ya. Konsekuensi ternyata adalah penunjukan langsung itu oleh Kementerian Dalam Negeri. Kayak gitu. Oke. Berarti Abang sebagai bagian dari KPU, jadi saat ini sedang sibuk mempersiapkan segala aturan, teknis dan segala macam Bang ya. Kemarin Abang sempat kunjungan kemana saja Bang kalau untuk bagian dari persiapan dari pilkada yang akan kita jalankan di 2024 atau yang terdekat mungkin? Ya, kalau kemarin kita sempat juga ya ke Provinsi Aceh. Karena kan Aceh ini punya undang-undang khusus ya, pemerintahan Aceh. Dan sistem pemilunya sama dengan kita, tapi memang berbicara mengenai Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh ini
dia punya ciri khas ya, sedikit pembeda gitu kan, dan harusnya memang dengan bupati, wali kota, gubernur yang sudah habis di 2022, beberapa itu ada di Provinsi Aceh. Nah, saya ingin kembali menekankan bahwa sebenarnya problem ketika 2022 ini nggak ada pilkada dan penunjukan itu, kita nggak berbicara ASN tidak bisa dipercaya ya. Poin saya bukan di situ. ASN itu bisa dipercaya, ASN itu adalah tulang punggung negara, contoh bagi masyarakat ya. Tetapi memang konsekuensi hukum ketika tidak adanya pemilihan kepala daerah itu tidak ada mandat. Nah, seorang bupati, seorang wali kota, seorang gubernur itu punya mandat yang diberikan langsung oleh pemilihan. Nah, ketika dilakukan penunjukan, maka gubernur, bupati, wali kota ini akan bertanggung jawab ke siapa? Kalau dia terpilih, dia akan bertanggung jawab kepada legislasi atau lembaga legislatif, DPRD kota, kabupaten, DPRD provinsi. Tapi kalau tidak dipilih, penanggung jawabannya ke siapa? Ke Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan Presiden. Kita percaya Menteri Dalam Negeri kita itu terbaik. Kita percaya Pak Jokowi kuat dengan sistem pemerintahan presidensialnya dan penuh tanggung jawab. Tetapi namanya manusia kan pasti ada luput. Nah, mekanisme check and balances ini dihasilkan dari sebuah sistem pemilu, demokrasi langsung. Nah, itu yang membedakan antara pemilu atau pilkada yang menghasilkan pemimpin pemegang mandat rakyat dengan penunjukan. Pasti ada perbedaan yang signifikan memang. Jelas, karena dia berangkat dari perbedaan pemilihan tadi kan? Ya, jelas, karena waktu Orde Baru kan, bagaimana? Teman-teman juga paham kan? Artinya mekanisme, ya meskipun ada pemilihan ya waktu itu ya, DPRD ya, tapi mekanismenya kan quote and quotes penunjukan ya oleh presiden pada saat itu ya, oleh struktur Orde Baru pada saat itu. Kita nggak bilang hari ini strukturnya Orde Baru, toh ABRI sudah bubar, TNI sudah berpisah dari Polri, dan TNI sudah tidak berpolitik. Tapi di luar TNI dan Polri ini, artinya kekuasaan itu kan ada batasnya, bro. Iya. Batasnya apa? Batasnya adalah undang-undang. Batasnya adalah misalkan periodisasi. Yang kedua batasnya adalah kalau kita di dunia organisasi itu ada LPJ. Oh ya, LPJ. Ya, ada LPJ. Kalau mekanisme check and balances, misalkan bupati bertemu dengan ketua DPRD. Untuk apa? Ya untuk ditanyakan programnya ini kok nggak berjalan. Ini programnya berjalan tapi kok begini. Lalu kemudian kalau PJ itu bagaimana sistemnya? Kan pasti beda. Iya. Nah kayak gitu loh. Oke. Jadi menarik ya pembahasan mungkin dari abang Wildan terkait bagaimana kondisi, apa sih dampak positif dan negatifnya. Mungkin ada perbedaan ketika dipilih oleh rakyat sama penunjukan, mungkin ada perbedaan. Nah disinilah mungkin jadi edukasi. Saya jujur jadi lebih terbuka bang. Oh iya ada perbedaan pasti nantinya, dan mungkin akan terjadi hal-hal yang mungkin di luar dugaan kita gitu kan. Ada pro dan kontra. Tapi itu hal yang wajar di dunia demokrasi bang. Nah saya ingin bang, itu pengen teman-teman nanti kan di sini yang melihat itu nggak cuma dari teman-teman dari himpunan mahasiswa Islam, tapi dari seluruh rakyat Indonesia ini, masyarakat bisa melihat potensi kita nih bang. Terkait persoalan tadi kan abang juga bisa udah memberikan suatu edukasi lah ya. Tapi bagaimana sih bang anak muda ini kadang melihat sektor politik itu adalah sektor yang sangat kotor, praktis, sebagai politik praktis gitu kan. Kalau kata Yogi ya lumpur-lumpur politik ini yang kita nggak bisa lepas dari lingkaran itu. Tapi menurut abang politik itu kayak gimana sih bang biar anak-anak muda ini juga harus melek sama politik gitu? Iya. Ada satu ucapan menarik ya. Ini dari senior kita juga. Kalau Anda buta matematika masih bisa. Ya. Anda buta warna masih bisa. Tapi kalau Anda buta politik, Anda akan buta semuanya. Dalam artian, kenapa buta semuanya? Contoh, harga
telur yang hari ini sedang naik nih, gitu ya, harga telur. Kalau kita buta politik ya udah biasa aja namanya harga telur kan. Iya. Tapi kalau kita tidak buta politik, kenapa telur ini naik? Ayo. Berapa volume peternak di Indonesia yang dalam artian satu peternak nih punya berapa ribu ayam untuk bertelur ya, bukan ayam potong. Satu. Berapa ratus ribu, berapa puluh ribu, bahkan berapa juta peternak. Kok telur bisa naik harganya? Itu kan politik. Harga minyak sedang di angka 38.000. Pantai Sumatera itu semuanya sawit. Kalau kita buta politik, oh ya udah harga minyak naik nanti juga turun lagi kan. Tapi kalau kita sadar politik, kenapa bisa naik ya? Gitu kan. Kemarin kalau teman-teman lihat Instagramnya Pak Jokowi, beliau menelpon Pak Lutfi ya, Menteri Perdagangan, kok ini Kenapa impor ya? kenapa ada impor di tengah? Itu fenomena politik. Fenomena politik ya Bang. Dan kalau misalnya kita nggak sadar politik, ya biasa lah namanya ada impor, ada ekspor, pertukaran perdagangan internasional biasa. Tapi kalau itu kita ada pesan yang ingin disampaikan sebenarnya Bang. ya mungkin seperti itu. Tapi kan kita butuh alat bedah juga kan. Ya kita butuh baca buku, kita butuh ya berguru ya. Maksudnya kita perlu ada dosen yang menjelaskan gitu loh. Itu kan fungsi kita sebagai student ya, mahasiswa itu seperti itu. Jadi kenapa sih seorang student itu minimal sadar politik gitu loh. Ya biar tanda kutip dia tidak terbohongi. Kalau bicara politik kotor, politik itu kan jalan. Kalau kata Miriam Budiarjo ya, politik itu adalah cita-cita. Yang kotor kan caranya, bukan politiknya, gitu loh. Oknum-oknumnya. Oknumnya. Oknum kalau banyak kan berarti bukan oknum gitu kan. Itu kumpulan oknum. Ya. Maka berkumpullah kalian menjadi oknum-oknum yang baik gitu loh. Menjadi oknum baru yang menyaingi oknum-oknum yang lama. Kan kayak gitu kan. Politik itu ya kayak kamu naik sepeda. Kamu mau kemana? Ke musola. Silakan. Atau kalau yang nakal-nakal mau mabuk-mabuan ya silakan gitu loh. Sepeda ya sepeda, mabuk ya mabuk. Ke musola ya ke musola gitu loh. Ya politik itu seperti sepeda. Kalau bagi saya ya. Dan kalau saya kan sebagai penyelenggara ya, bagian dari penyelenggara ya, saya punya pimpinan juga. Ya kita berpartisipasi dalam dunia politik demokrasi di Indonesia itu sebagai seorang yang memfasilitasi, gitu ya, meng-create event pemilu pilkada itu kita create, kita laksanakan dengan baik dengan mekanismenya, kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi memang ada cost juga Bang. Kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Mungkin itu yang bisa kita petik juga ya dari pembicaraan kita. Bahwasanya kita memang pemuda itu harus punya daya nalar untuk ya kita juga nggak harus anti politik karena memang politik itu bagian dari elemen kenegaraan juga Bang ya. Ya. Gitu. Oke. Nah Bang, ngomong-ngomong nih, saya kan jadi memikirkan gitu. Oh Abang ini dulunya memang di FISIP ya Bang, FISIP UI, kemudian lanjut S2 di Unhan itu jurusan apa Bang? Saya ambil diplomasi di Universitas Pertahanan. Iya. Jadi memang dari basic itulah Abang mencintai pekerjaan Abang yang sekarang menjadi abdi negara lah bahasanya kan untuk penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pesan-pesan Abang apa sih untuk kita generasi muda gitu kan, generasi yang akan memegang tongkat estafet gitu kan, bagaimana pemuda seharusnya ke depannya dan buat kader-kader HMI cabang Depok seperti apa Bang untuk pesan yang Abang harapkan gitu? Ya, begini ya, karena kita berangkat dari refleksi akhir tahun, maka kita akan menatap 2022. Dengan situasi yang tadi kita udah diskusikan bareng-bareng, kalau 2022 akan ada PJ, pejabat gubernur, bupati, wali kota gitu ya. Ya, teman-teman harus apa gitu? Anak-anak mahasiswa, wabil khusus HMI, wabil khusus lagi HMI Depok gitu ya. Itu harus apa? Kalau saya simpel ya. Pertama, teman-teman tetap mengasah nalar ya. Tetap mengasah kewarasan teman-teman ya.
supaya teman-teman bisa kawal betul nih proses demokrasi. Dan ini nggak cuma Depok aja, ada teman-teman misalkan di Aceh, ada di Jambi, ada di Bengkulu, gitu ya, dan provinsi lainnya di Papua gitu kan. Nah itu teman-teman HMI maupun teman-teman Gemeni, teman-teman GMKI dan segala macam unsur kemahasiswaan lah ya, itu harus tetap menjaga nalar. Karena kenapa? Itu penting. Satu, teman-teman bisa koreksi di sini. Tentu kalau teman-teman punya alternatif atau punya solusi, silakan sampaikan. Policy brief ya terhadap pejabat bupati, wali kota, gubernur gitu ya. Nah, yang kedua selain mengkoreksi, tentu teman-teman harus kembali melihat kebutuhan dari masyarakat gitu loh. Jangan teman-teman tanda kutip berdemonstrasi, tapi isunya itu bukan isu yang dibutuhkan. Kayak gitu. Ya meskipun demonstrasi nggak cuman salah satu itu nggak cuman jalan tunggal ya, ada jalan-jalan yang lain selain demonstrasi. Tapi demonstrasi bagian dari demokrasi, bro. Oh iya. Gimana gitu tuh Bang? Kenapa bagian dari demokrasi, Bang? Oh jelas, karena gini. Karena ketika ini yang membedakan ya. Sekali lagi catatan dari saya, ketika Anda terpilih sebagai bupati, Anda mendapatkan mandat rakyat. Dan ya sebagai mahasiswa yang sudah punya hak pilih, tentu Anda menjadi partisipan kan, penitip mandat itu. Dan ketika tidak dijalankan, Anda berhak, ya kan, untuk kontrol sosial, gitu kan, untuk menyuarakan suara Anda. Gitu. Tapi dengan catatan, ya dilakukan dengan baik, gitu loh. Kalau saya, jadi saya pikir harapan saya 2022 ini akan tercipta iklim demokrasi yang baik, terutama pengawalan dari unsur masyarakat ya, dari mahasiswa gitu ya. Karena ya kita percaya betul gitu ya dengan sistem kenegaraan yang ada di Indonesia hari ini, dengan Pak Jokowi, dengan Pak Tito ya sebagai Menteri Dalam Negeri dan nanti para pejabat yang ditunjuk. Tapi kita juga butuh rasionalisasi dalam menjalankan kebijakan penunjukan itu, gitu loh. Jangan sampai ada yang dilanggar. Itu. Kalau saya sih pesan saya seperti itu aja, bro. Makasih banget nih Bang buat sharing dan ilmu-ilmunya. Bahwasanya memang kita sebagai anak muda itu harus punya ruang-ruang diskursus ya Bang, kajian keilmuan agar bisa menciptakan suatu kontrol sosial nih bagi penyelenggara pemerintah, pejabat pemerintah gitu kan. Maksudnya memang kita memang percaya bahwasanya yang terpilih adalah yang terbaik. Tapi kita sebagai kalangan sipil ya nantinya juga generasi muda harus punya kontrol sosial melalui diskursus di kajian-kajian di warung-warung kopi, di sekretariat gitu ya. Terima kasih banget Bang untuk waktunya. Kita dari HMI Cabang Depok mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Suatu kehormatan bisa Abang datang ke podcast HMI Cabang Depok. Dan teman-teman semuanya, kita nggak cuma sampai di sini saja. Ketika teman-teman nanti hadir dan menjadi audiens dan bahkan bisa menjadi partisipan di HMI Cabang Depok untuk melakukan podcast dan sharing-sharing dengan apa saja ranah-ranah keilmuan yang akan kita bahas. Tentukan tentunya kita akan pasti akan memberikan suatu episode selanjutnya yang lebih menarik dan lebih seru. Makanya jangan sampai kelewat dan stay tune di Instagram HMI Cabang Depok. Sekian ya Bang, saya akhiri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Siap. Terima kasih Bang.